Silakan duduk. Para suster, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, selamat malam untukmu semua. Pernah suatu ketika atau pada suatu masa terjadi perdebatan di antara kalangan para teolog Katolik. Mereka memperdebatkan apakah sebagai seorang nabi dan seorang guru, Yesus digolongkan sebagai orang yang berhasil. Ada kalangan teolog tertentu yang mengatakan bahwa sebagai seorang guru dan seorang nabi, Yesus gagal total. Yesus gagal total. Karena selama pewartaannya 3 tahun berakhir dengan percuma. Orang banyak yang mengikuti dia ketika dia mewartakan sabda Tuhan, membuat mujizat di mana-mana. Di akhir hidupnya mereka berbalik melawan Yesus, menyalibkan dia, dan kemudian membuat Yesus mati dan dikuburkan. Tetapi di satu sisi ada kalangan teolog juga yang mengatakan tidak. Sebagai seorang guru dan sebagai seorang nabi, Yesus sungguh berhasil. Mengapa? Karena meskipun sekian banyak orang kemudian meninggalkan dia, tetapi kita ingat masih ada sekelompok laki-laki yang tetap setia mengikuti dia. 11 orang minus Yudas Iskariot. Dan juga masih ada beberapa perempuan lain yang tetap setia mengikuti dia. Dan kita dengar dalam bacaan Injil tadi, setelah Yesus dikuburkan, pagi-pagi mereka pergi ke kuburnya untuk melihat jenazahnya dan kemudian mau mencampurinya dengan rempah-rempah. Masih ada sekelompok kecil yang tetap setia mengikuti Yesus. Dan apa yang terjadi? Justru dari sekelompok kecil inilah kemudian ajaran kasihnya Yesus, kemudian peristiwa tentang kematian dan kebangkitan Yesus diwartakan hampir ke seluruh dunia. Dan sekarang kita lihat dari kelompok kecil tadi lahirlah gereja kita yang sudah bertahan bertahun-tahun lamanya, beribu-ribu tahun bertahan. Berasal dari kelompok yang kecil tadi yang tetap setia mengikuti Yesus. Saya secara pribadi kadang membayangkan komunitas kita sama seperti sekelompok kecil, atau bahasa kitab suci bilang kawanan kecil. Sama seperti para murid 11 orang dan juga dengan beberapa perempuan yang tetap setia mengikuti Yesus. Dan sama seperti para murid generasi awal, kita memang di Hong Kong, identitas kita sebut kita sebagai orang Indonesia. Tetapi sebetulnya kalau kita perhatikan baik-baik, kita datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan menariknya adalah meskipun kita berasal dari wilayah yang berbeda, latar belakang budaya yang berbeda, bahkan kita tidak saling mengenal satu sama lain. Hanya segelintir orang saja yang saling mengenal. Ada banyak yang tidak saling mengenal. Bahkan mungkin sekarang yang orang yang duduk di samping kita pun mungkin kita tidak kenal. Kita tidak kenal. Coba kita tolak kiri kanan, kita kenal tidak? Oke, baik. Tetapi poinnya adalah bahwa meskipun kita datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi setiap hari Minggu atau setiap perayaan-perayaan besar kita selalu datang ke tempat ini untuk melakukan perayaan Ekaristi. Mengapa? Karena kita mewarisi satu iman yang sama. Kita menghidupi satu iman yang sama, dan kita meneruskan satu iman yang sama, yaitu iman akan kebangkitan Yesus Kristus. Kita berbeda-beda, tetapi iman itulah yang kemudian menyatukan kita. Iman itulah yang kemudian menyatukan kita. Lalu pertanyaannya, apakah cukup sampai di situ bahwa setiap kali perayaan kita datang merayakan iman yang sama? Apakah cukup? Jawabannya tentu saja tidak cukup. Sama seperti Rasul Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu kalau malam ini kita datang ke tempat ini untuk merayakan Ekaristi, kita merayakan kebangkitan Tuhan, tidak cukup kita datang di sini kemudian kita merayakan kebangkitan Tuhan di tempat ini. Kita ikut misa, dengarkan sabda Tuhan, terima komuni dan lain-lain, tidak cukup. Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka perayaan yang kita langsungkan pada malam hari ini, meski tiba pada satu titik di mana ada semacam pembaharuan dalam diri kita, ada pembaharuan, mesti ada pembaharuan dalam diri kita, supaya Paskah yang kita rayakan betul-betul nyata, tidak hanya terbatas pada hal-hal yang ritual,
tetapi mesti sampai pada tindakan yang nyata. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana iman Paskah kita itu bisa menjadi nyata dalam hidup kita. Kita lihat dalam bacaan Injil tadi, ada satu kalimat dari malaikat Tuhan yang disampaikan kepada para murid yang mungkin ketika kita baca teks ini sering kita abaikan. Tapi kalimat itu merupakan bahasa lain dari kebangkitan. Bahasa lain dari kebangkitan. Jadi ketika para murid masuk ke kubur, Yesus tidak ditemukan, malaikat tiba dan apa yang malaikat katakan kepada mereka? Dia sudah tidak ada lagi di sini. Dia sudah tidak ada lagi di sini. Itu bahasa sangat manusiawi sekali. Kalau kita bilang Yesus bangkit, kata kebangkitan itu kan sangat ilahi sifatnya. Tapi kalau dari perspektif kita manusia, itu bahasa yang malaikat ungkapkan tadi itu sangat dekat dengan kita. Dia sudah tidak ada lagi di sini. Karena apa? Karena dia sudah beralih. Dia beralih dari Jumat Agung yang mencekam, yang menyedihkan, beralih pada Paskah yang membawa sukacita. Dia beralih dari kegelapan alam kuburan, beralih menuju terang sukacita kebangkitan. Karena itu malam ini ketika kita merayakan sukacita Paskah, kita juga mesti beralih. Kristus beralih dari kematian kepada kebangkitan, kita juga mesti beralih dari alam kuburan kita menuju kebangkitan yang sejati. Ada banyak pengalaman dalam hidup kita yang kadang membuat kita merasa bahwa kita sedang berada dalam alam kuburan. Kita merasa hidup begitu pekat, gelap, sunyi, sepi, tidak ada yang menemani kita. Pengalaman kegagalan, pengalaman mengecewakan, pengalaman disakiti, pengalaman ditinggalkan dan lain-lain. Pengalaman-pengalaman semacam itu kadang membuat kita merasa kita berada dalam alam kuburan, sendiri, gelap, gulita dan lain-lain. Tapi ingat, 2 kali Tuhan katakan kepada para murid, jangan takut, jangan takut. Berangkatlah dari kubur ini dan pergi ke Galilea. Karena itu kita juga dipanggil untuk beralih dari pengalaman-pengalaman masa lampau yang membuat kita berada dalam alam kuburan. Beralih dari cara hidup kita yang lama, beralih dari cara pandang kita yang lama, beralih dari cara kita bersikap yang lama, beralih dari cara kita bertutur kata yang lama yang mungkin saling menyakiti satu sama lain. Kita juga beralih. Hanya dengan itu Paskah Tuhan yang kita rayakan pada malam hari ini sungguh-sungguh menjadi nyata. Tuhan beralih, kita pun beralih. Tuhan memberikan kepada kita waktu yang tidak berputar di tempat, tetapi waktu yang mengalir, masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Karena itu segala kegelapan masa lampau tinggalkan di masa lampau. Kita bangun suatu semangat hidup yang baru, menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Karena Yesus sudah katakan kepada kita, jangan takut. Beralihlah bersama dengan Yesus yang telah bangkit. Selamat merayakan Pesta Paskah untukmu semua. Tuhan memberkati kita sekalian.